Sekolah SMA Negeri 1 Cimarga, Kabupaten Lebak, Banten yang viral usai diduga menampar siswanya yang ketahuan merokok kini dilaporkan ke pihak kepolisian oleh orang tua siswa. Sementara itu, Sekda Provinsi Banten mengatakan akan menonaktifkan Kepala SMA Negeri 1 Cimarga. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmadini Pambayun. Terkait dengan kasus yang tadi ditayangkan, kasus ini awalnya bermula ketika seorang kepala sekolah itu mendapati seorang siswa merokok di lingkungan sekolah. Kemudian kepala sekolah tersebut itu refleks memberikan hukuman dengan menampar kepada siswa tersebut. Tindakan tersebut pun memicu reaksi yang tidak terduga, yaitu sampai siswa mogok massal, kepala sekolah pun dinonaktifkan. Sampai-sampai orang tua wali murid itu melaporkan kepada pihak yang berwajib. Dari kasus yang sudah dijabarkan tadi, fenomena ini dapat dinilai dari berbagai aspek, yaitu yang pertama dari aspek hukum, yang kedua dari aspek sosial dan budaya, kemudian yang ketiga itu ada dari aspek moral, etika, dan adab, dan yang terakhir itu tentang profesionalisme kerja. Mari kita bahas keempat aspek tersebut satu persatu. Jika ditinjau secara hukum, menurut Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 31 Ayat 3 dan Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 menegaskan bahwa sanksi di sekolah harus mendidik dan tidak mengandung kekerasan. Jika tindakan dapat melampaui batas, maka bisa termasuk ke dalam pelanggaran Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Kemudian yang selanjutnya kita lihat dari aspek sosial dan budayanya. Kasus ini itu mencerminkan perubahan zaman, yang mana siswa dan orang tua kini itu berpikir lebih kritis, sehingga penegakan disiplin perlu dilakukan dengan komunikasi yang dialogis dan menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Dan yang ketiga, kita tinjau dari sisi nilai moral, etika, dan adabnya. Siswa yang melanggar ketika di sekolah ini, dia tetap dihukumi salah karena secara tidak langsung dia melanggar norma-norma kesopanan. Nah, untuk siswa yang melanggar di sini perlu dibina dengan cara yang bijak, bukan dihukum secara emosional. Karena di dalam pendidikan ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kita ini harus menumbuhkan akhlak dan karakter, bukan sekedar memberi efek jera terhadap siswa. Jika dilihat dari niat gurunya, itu sebenarnya gurunya hanya niat untuk mengingatkan siswanya agar siswanya itu tidak seperti itu. Tetapi karena refleks dan emosinya seorang guru yang tidak bisa terkontrol, maka terjadilah tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan pendidikan seperti itu. Nah, di sini yang terakhir kita tinjau dari segi profesionalitas kerja seorang guru atau kepala sekolah. Kepala sekolah di sini itu memang wajib menegakkan aturan dengan prosedur yang jelas dan adil. Penegakan disiplin di sini juga harus tetap berlandaskan nilai kemanusiaan dan tujuan pendidikan nasional itu sendiri. Setelah kita membahas tentang kasus tadi, kita bisa ambil pesan bahwa peristiwa ini mengingatkan sekolah ini bukan hanya tempat untuk mencari ilmu saja, tetapi sekolah juga menjadi tempat untuk belajar dan bertumbuh. Teguran ini juga bukan untuk kebencian, melainkan cara guru untuk mengingatkan dan membentuk karakter pada siswa. Pendidikan di sini sejatinya akan berjalan indah ketika guru dan siswa sama-sama ingin belajar beriringan, guru menuntun dengan hati, siswa menaati peraturan dengan kesadaran. Mungkin banyak sekali pelajaran atau pesan yang dapat diambil dari kasus ini untuk diterapkan di dalam ranah pendidikan untuk guru, siswa maupun orang tuanya. Baik, saya Rahmadini Pambayun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.